بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di surat Al-Waqiah juz 27, salah satu nama daripada nama hari kiamat, yang merupakan surat yang ke-56 yang terdiri dari 96 ayat. Telah kita ambil eh, pada pertemuan yang lalu, atau dua pertemuan yang lalu tepatnya ya, eh, apa yang ada di surat Al-Waqiah ini, yang menceritakan tentang huru hara hari kiamat, dan bahasanya ketika nanti di Yaumul Hisab, manusia akan terbagi menjadi tiga golongan. Golongan yang bersegera melakukan kebaikan, sabiqun as-sabiqun, dan ashabul yamin, dan ashabul shimal. Yang ketiga golongan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa yang akan mereka dapatkan dari apa yang telah mereka tanam di dunia ini. Kurang lebih kita ambil sampai ayat 56. Kemudian hari ini insya Allah kita ambil ayat 57 sampai akhir ayat, ayat 96. Yang kurang lebih dia berbicara tentang tiga poin. Nah, poin pertama berbicara tentang bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjukkan kepada orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan contoh di sini, bukti penciptaan air mani, penciptaan tanaman, Allah hidupkan, kemudian Allah matikan, cipta apa ya, bukti berupa air yang mana Allah berikan kepada mereka sebuah kenikmatan. Allah turunkan dari langit, Allah pada pancarkan dari bumi, kemudian bukti berupa api yang mana mereka mendapatkan manfaat daripada api itu ketika mereka di musim dingin. Dari mana itu bisa berada, bisa adanya api dari ranting-ranting pohon. Siapa yang hidupkan ranting-ranting pohon itu? Allah Subhanahu wa taala. Allah eh, sampaikan kepada mereka hujah-hujah tentang kekuasaan Allah, tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah saja yang bisa menciptakan ini semuanya, maka tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil dengan rububiyah Allah untuk mencapai uluhiyah dengan kekuasaan Allah, ketika mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua berbicara tentang keagungan dan kemuliaan Al-Qur'an, dan bahwa ia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 75 sampai kurang lebih ayat 82. Dan yang terakhir berbicara tentang dari ayat 83 sampai akhir tentang kondisi manusia tatkala meninggal dunia, dan mereka juga akan menjadi tiga golongan. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke tafsir ringkas daripada surat Al-Waqiah ini, ayat yang ke 57 ya sampai akhir, kita akan tilawah dulu insyaallah. Saya sekali dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تبدون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طابا فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين
من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang ke-57 Allah sebutkan nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan? Jadi ketika orang-orang Quraisy mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menegaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menciptakan mereka. Allah yang mematikan mereka. Kemudian Allah akan menghidupkan mereka dan ini adalah hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa ra'aitum ma tumnun? Kemudian Allah mulai menceritakan tentang kekuasaannya dan kemampuannya untuk menghidupkan orang yang telah mati dengan kekuasaan yang ada di dunia yang mereka lihat. Dari air mani, kemudian tanaman, kemudian air, dan juga api. Dimulai dengan air mani. Apa ra'aitum ma tumnun? A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Maka adakah kamu perhatikan tentang air mani yang kamu pacarkan? Kamukah yang menciptakannya ataukah kami yang menciptakannya? Subhanallah. Pertanyaannya nggak bisa dijawab. Dan jawabannya jelas. Banyak Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak mampu. Dan kita khususnya laki-laki ya. Dan sebagian wanita juga tahu bahwasanya kita tidak bisa menciptakan air mani. Buktinya ketika kita belum balik misalnya. Kita tidak bisa menciptakan air mani. Dan Allah Subhanahu wa taala sajalah yang menentukan kapan air mani itu bisa muncul. Bahkan ketika sudah dikeluarkan, maka seseorang akan sulit untuk mengeluarkannya lagi sampai dia harus menunggu beberapa saat agar mani tersebut bisa berkumpul untuk dikeluarkan lagi. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan seorang untuk mengeluarkan air maninya ke dalam rahim istrinya, wanita, dia tidak bisa mempunyai kekuasaan untuk menentukan apakah ya, air mani itu akan menjadi janin yang kemudian bisa menjadi anaknya di kemudian hari. Atau dia akan hilang begitu saja dari keluar keluar menjadi kotoran. Dia pun tidak tahu kalau seandainya jadi apa namanya air mani bercampur dengan apa namanya yang ada di rahim wanita, kemudian menjadi jadi kemudian anak, dia nggak tahu apakah dia akan tinggi atau mancung atau pintar anak yang akan dilahirkan oleh wanita yang tercampur eh, apa namanya apa yang ada di dalam rahim itu dengan rahim wanita. Dan ini di luar kehendak kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sajalah yang menciptakan air mani. Kita tidak mampu, tidak mengetahui apakah anak kita laki-laki atau perempuan. Kita tidak tahu diri kita sendiri saja. Kita tidak tahu kita dilahirkan ya seperti ini. Maka tidak berhak seorang itu untuk menghina. Kamu ini maco, kamu ini. Menghina. Dan ketika kita menghina, maka itu adalah menghina ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita dilahirkan menjadi orang Indonesia. Kita nggak tahu. Kita tidak bisa kita dilahirkan menjadi orang Mekah, orang Madinah misalnya. Atau orang Amerika misalnya. Atau orang India misalnya. Kita nggak bisa minta. Kita dilahirkan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sempurnakan dengan sebaik-baik penciptaan. Sehingga ketika itu saja tidak bisa, maka harusnya dia mengetahui bahwa ini kekuasaan Allah, sehingga tidak berhak ibadah itu diserahkan kepada makhluk yang tidak berkuasa. Apalagi benda, patung, atau batu, atau gunung, atau matahari. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berhak untuk disembah.
Kalau lanjutkan, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan kami sekali-kali tidak akan dapat dikalahkan. Ya Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita dari setetes air mani. Kemudian air mani itu menjadikan kita berkembang dan jadi sampai kita dilahirkan menjadi bayi, sampai kita dewasa dan sampai tua. Dan akhirnya Allah tentukan kematian untuk kita. Nahnu qaddarna bainakum maut. Kami telah menentukan kematian masing-masing di antara kalian. Dan kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan setiap yang bernyawa, dia akan merasakan kematian. Jadi kematian ini adalah sesuatu yang pasti dari jejak kehidupan seorang. Dan kita tidak tahu kapan kita akan mendapatkan bagian itu. Yang pasti kita akan dapat kebagian yang namanya jejak kematian ini. Sehingga tidak ada cerita yang orang yang telah tua. Mungkin dia hidupnya akan lebih lama daripada anak yang masih kecil yang Allah telah ambil nyawanya. Begitu juga anak muda. Kadang yang sakit-sakit gak mati-mati, tapi yang sehat malah yang mati. Nah ini menunjukkan bagi kita bahwasanya ini sesuatu yang pasti dan harus disiapkan apa yang menjadi bekal untuk kehidupan yang setelah kematian yang kita akan dibangkitkan. Dan ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemampuan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan nanti di hari kiamat kelak itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ala an nubaddila amsalakum wa nusyi'akum ma la ta'lamun. Ayat yang 61. Untuk apa? Untuk menggantikan kamu dengan orang yang seperti kamu di dalam dunia ini. Dan menciptakan kamu nanti kelak di akhirat dalam keadaan mana ta'lamun. Yang tidak kamu ketahui. Setelah kita mati, nanti ada generasi setelah kita yang hidup. Yang baru lahir. Yang menggantikan kita. Dan begitu seterusnya. Sampai hari kiamat. Kelak dan kemudian mereka akan dibangkitkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dunia ini dihancurkan. Dan Allah sebutkan, "Walaqad alimtum nash'atal ula falaula tadhakkarun." Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Ciptaan ketika kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari setetes air mani tadi. Yang kemudian menjadi janin, kemudian menjadi bayi dan seterusnya dewasa dan tua. Dan kemudian dimatikan. Falaula tadhakkarun. Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Tiga pelajaran untuk kehidupan nanti yang kedua. Kalau sekarang sudah diciptakan, dari yang sebelumnya tidak ada, kemudian ada, kemudian kita akan dimatikan, dan kita akan dibangkitkan. Maka, falaula tadhakkarun. Kapan? Gak beri pelajaran. Baik dari diri kita, ataupun dari orang-orang yang telah mendahului kita. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai mengambil contoh tentang yang kedua, yaitu tanaman. Apa ra'aitum ma tahruthun? Coba terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Tumbuh-tumbuhan yang kau tanam. Pohon kurma yang kau tanam. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kamu yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Tentu jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menanam. Mengambil sebab. Berapa banyak tanaman yang ditanam tetapi tidak bisa tumbuh. Makanya dikatakan bahwasanya petani itu adalah orang yang paling tawakal. Karena apa? Mereka menanam padi atau menanam buah-buahan. Kemudian dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ditumbuhkan. Dan dia tidak punya kemampuan apa-apa. Dia hanya mengambil sebab, disiram, dirawat, dikasih pupuk. Tapi untuk menumbuhkan dia tidak mampu. Makanya pertanyaan ini pertanyaan yang jawabannya sudah tahu. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Jawaban Allah Subhanahu wa taala bukan. Oleh karenanya, karena Allah yang menumbuhkan, maka Allah lanjutkan, "Lau nasya'u laja'alnahu taban, fadhaltum tafakkarun." Kalau kami kehendaki, karena itu bukannya Allah, Allah yang punya kehendak.
laja'allahu hutama. Mereka menjadikan dia hancur dan kering. Fadhaltum tamakkahun. Maka jadilah kamu akan heran dan tercegah. Kalau seandainya Allah menghendaki, tumbuhan yang engkau tanam, buah-buahan yang engkau tanam, tidak bisa berbuah, tidak bisa tumbuh dengan apa yang kau harapkan. Dan ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah hancurkan, kau pun tidak bisa menahannya. Kau pun tidak bisa mencegahnya. Kau hanya bisa heran, bisa termenung. Saya sudah berusaha ini dan itu dan itu, tapi ternyata hancur. Tapi ternyata tidak panen. Dan ini banyak. Dan ini kesukaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menemukan, Allah juga bisa mematikan. Paling kau hanya bisa berkata inna la mughramun. Sambil berkata sungguhnya kami ini benar-benar mendapatkan kerugian. Bahkan hanya bisa tertegun dan mengatakan balah mahrumun. Bahkan kami menjadi orang-orang yang tidak mendapatkan hasil apa-apa. Ya karena ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mempunyai kekuasaan apa-apa dalam menumbuhkan uh, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Oleh karenanya, ini menjadikan kita harus sadar akan kelemahan kita, akan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang ketiga tentang air. Apa ra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Coba terangkanlah kepada aku tentang air yang kamu minum. Dan kita tantang, ditantang oleh Allah tentang air yang kamu minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Kamukah yang menurunkannya dari langit atau kamikah yang menurunkannya? Kami bisa jawab. Yang menurunkan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat-hebatnya seorang itu membuat hujan buatan, itu tidak akan bisa seperti yang Allah Subhanahu wa taala buat. Tidak bisa menyeluruh, tidak bisa selembut yang Allah Subhanahu wa taala buat. Tidak bisa sebanyak yang Allah Subhanahu wa taala buat. Mungkin tidak bisa menemukan tanah-tanah yang disirami air tadi. Hujan adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya doa butirna bifadlillahi wa rahmatih. Kami diberi hujan Allah Subhanahu wa taala bifadlihi dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih Allah, kedermawan Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatihi, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tantang, "Lau nasya'u ja'alnahu ujaza, falaula tashkurun." Kalau seandainya kami berkehendaki, ya, air yang kami turunkan tadi itu, ja'alnahu ujaza, niscaya kami jadikan dia asin, tidak tawar. Kalau seandainya turun, dia rasanya asin, seorang tidak bisa meminumnya, seperti air laut. Memang turun hujan, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan manfaat karena asinnya air yang Allah turunkan. Kalau seandainya Allah jadikan itu asin tidak tawar, oleh karenanya kita bersyukur hujan yang dengan tawar masuk ke bumi, tumbuh-tumbuhan menjadi subur, masuk ke sumur, kita bisa mengambilnya dan memanfaatkannya. Oleh karena falaula tashkurun. Mengapa kamu tidak bersyukur? Mengapa tidak bersyukur? Dan ini gratis Allah berikan. Berapa banyak di Indonesia, subhanallah ya, daerah-daerah yang mudah diturunkan hujan. Tanamannya menjadi subur. Ada daerah lain di negeri Arab ini, hujan mungkin setahun sekali. Ya, kami ini kalau di musim panas ya, di Arab Saudi ini tidak ada turun hujan. Musim panas kurang lebih 6 bulan, tidak ada turun hujan. Nanti turun hujan di musim dingin. Itu pun paling sekali, 2 kali, 3 kali. Bahkan pernah turun hujannya ternyata tidak butiran-butiran air, tapi butiran-butiran es. Ya. Kayak gundu itu sampai menghancurkan mobil-mobil yang taruh di jalan. Sakit, tutup.
Ya, apa butir-butir es. Ya. Ini menjadikan kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Allah berikan contoh tentang api. Afara'aitumun nar allati turun. Coba terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan. Yaitu dengan menggosok-gosokkan kayu. Dulu kan seperti dulu. Yang eh, zaman-zaman dahulu, mereka sekarang juga masih ada ya. Masak menggunakan kayu. Kemudian kayu digosok-gosokkan, panas jadi api. Antum ansya'tum syajarataha. Adah musyi'un. Kamukah yang menjadikan kayu itu tumbuhan, kemudian kayunya kita manfaatkan untuk menjadi kayu bakar? Adah musyi'un, atau kamikah yang menjadikannya? Allah Subhanahu yang menjadikan, memudahkan kayu itu yang dulunya basah, kemudian menjadi kering dan bisa bermanfaat untuk kayu bakar. Dan ini semuanya nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil mu'min. Kami jadikan api itu ya untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Jadi kalau musafir di padang pasir, orang-orang yang uh, melakukan perjalanan, mereka butuh hangatan. Apalagi musim dingin ya, perlu kayu bakar untuk mereka bakar untuk beberapa ukurannya kehangatan. Dan ini menjadikan seseorang akan tahu akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan menyadari adalah bahasanya ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah perintahkan di ayat yang selanjutnya untuk bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Setelah mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bertasbih, menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya. Hanya menisbatkan kenikmatan ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan menisbatkan kepada makhluk-makhluknya yang notabene adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beralih kepada uh, Al-Qur'an tentang keagungannya, bahwa turun dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengetahui tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentang kauniyah yang ada di muka bumi ini berupa air mani, air, tumbuh-tumbuhan, kemudian uh, apa namanya, kekuasaan-kekuasaan yang lainnya, menjadikan mereka tunduk dan mengetahui kemahakuasaan Allah, kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala, baru Allah beri mereka bahwa saya Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran sebagai petunjuk untuk mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka bertanya, Allah, kau telah maha agung, kau menciptakan segala ini, lalu bagaimana kami menyembahmu? Nah inilah Quran ini yang Allah turunkan dengan dibawa oleh Jibril melalui Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Fala uqsimu bima waqi'in nujum. Maka aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian dari Al-Quran. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Sesungguhnya sumpah ini adalah sumpah yang besar. Law ta'lamuna azim. Kalau seandainya kamu itu mengetahui. Sumpah apa? Innahu laqur'anu karim. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Yang mana Allah pelihara fi kitab maknun. Pada kitab yang terpelihara, yaitu di Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illa al-mutahharun. Ya tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Para ulama menyebutkan la yamassuhu illa mutahharun, mutahharun yaitu para malaikat. Ya mereka mensucikan Al-Quran
Sehingga ada yang mengambil dalil tentang la yamassuhu illal mutahharun, termasuk juga manusia yang tidak tahir dan tidak mempunyai wudu dilarang untuk menyentuh Al-Quran dengan dalil ini. La yamassuhu illal mutahharun. Walaupun ini bercerita tentang malaikat. Para malaikat tidaklah menyentuh Quran kecuali illal mutahharun. Mutahharun yaitu para malaikat, la yamassuhu Al-Quran. Kalau seandainya malaikat saja yang suci, ya, tidak menyentuh Al-Quran kecuali ke dalam keadaan suci, maka bisa diambil istinbat, maka kita sebagai manusia hendaknya bersuci juga ketika akan menyentuh Al-Quran. Dan Al-Quran ini tanzilu min Rabbil alamin. Diturunkan dari Rabb semesta alam. Oleh karenanya, Al-Quran ini tidak bisa dianggap remeh. Karena diturunkan dari zat yang maha kuasa, yang memiliki apa yang ada di alam semesta ini, yang mengatur segala urusan, yang maha kuasa, langsung menurunkan Al-Quran kepada Nabi yang mulia Muhammad SAW, maka tidak bisa dianggap remeh. Oleh karena Allah sebutkan di ayat 81, apa bihadzal hadithi antum mudhinun? Maka apakah kamu menganggap remeh Al-Quran ini? Jangan dianggap remeh. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka wataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Ya. Mereka diturunkan rezeki oleh Allah berupa hujan. Mereka nisbatkan hujan itu kepada bintang-bintang. Ini menunjukkan dia tidak bersyukur. Allah turunkan Al-Quran. Maka mereka mengatakan ini adalah asatirul awalin. Ini adalah dongeng-dongeng yang terdahulu. Ini adalah cerita-cerita yang diajarkan kepada Muhammad SAW. Dia adalah bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kitab biasa. Ini adalah hal yang subhanallah yang tidak sepatasnya harus mereka ucapkan tentang Al-Quran, kalamullah, yang seharusnya mereka tinggikan dan disebutkan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika dinisbatkan, baik itu misalnya karunia Allah berupa air hujan, yang dinisbatkan pada bintang-bintang, ya, ini bentuk kesyukuran, kesyirikan, atau dinisbatkan Al-Quran ini yang turun dari Allah Subhanahu Wa Taala merupakan dongeng-dongeng dari orang terdahulu, ini adalah sebuah penghinaan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya tanzilu min Rabbil alamin. Turun dari Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk ke paragraf yang ketiga berkenaan dengan keadaan manusia ketika akan meninggal dunia. Mereka akan menjadi tiga golongan. Allah sebutkan, falaula idza balaghatil hulqum. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, ya, ketika sampai di kerongkongan, kalau seandainya mereka mampu, mereka bisa menahannya. Mereka bisa mengundurkan kematian itu. Mereka bisa melawan malaikat yang mencabut nyawa mereka. Tapi ternyata tidak. Ternyata mereka makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Falaula idza balaghatul hulqum. Maka apa ketika nyawa itu sampai di kerongkongan? Wa antum hina idzin tanzurun. Dan kamu ketika itu melihat malaikat yang mengambil nyawamu sendiri. Kamu gak bisa menahan. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Kami di sini maksudnya adalah ada para malaikat. Maka dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya tatkala seorang hendak meninggal dunia, maka akan datang banyak malaikat kepada orang tersebut, baik dia orang beriman atau orang kafir. Adapun orang yang berada di sekitarnya, orang yang hendak meninggal, ya, orang-orang yang berada di orang yang hendak meninggal tidak melihat malaikat itu. Ketika nyawa itu dicabut, mereka tidak bisa, dia sendiri tidak bisa menahan. Ini kekuasaan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Falaula in kuntum ghairu madinin. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu peristiwa yang mereka lihat tersebut. Mengapa mereka tidak merasa akan dihisab atas apa-apa yang mereka kerjakan? Apakah mereka merasa bahwa ketika mereka mati, urusan itu akan selesai? Tentu tidak. Karena ini adalah tahapan yang sebenarnya seorang akan hidup. Baik hidup dalam kenikmatan atau hidup dalam azab dan penghinaan. Ketika dipisahkannya nyawa itu dari jasad. Ketika dia bisa mengisi kehidupan di dunia ini dengan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang abadi dengan kenikmatan. Tapi jika sebaliknya menggunakan fasilitas yang Allah berikan untuk hal-hal yang Allah tidak ridhai, maka perpisahan jasad dengan ruh tadi awal daripada penghinaan dan kehancuran dan siksaan bagi. Oleh karenanya Allah tantang, kalau memang kalian kuat, kalau memang kalian punya kekuasaan, kalau kalian memang punya harta, tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu orang-orang yang benar. Kalau kamu tidak meyakini adanya hari hisab, ayo kembalikan nyawa itu. Tidak jadi mati. Bisa nggak? Ternyata nggak bisa. Mereka lemah di tantangan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka kalau kita lihat perkataan-perkataan apa ayat-ayat ini langsung menyusup kepada ibaratnya gawang mereka. Sesuatu yang mereka tidak bisa ingkari, mereka tidak bisa jawab. Jadi ayat-ayat Makkiyah ini subhanallah luar biasa langsung menusuk hati mereka dan mereka menyadari bahwasanya mereka itu lemah dan kenyataannya dan mereka lihat air hujan mereka tidak bisa turunkan, api mereka tidak bisa uh, nyalakan, dari kayu bakar mereka tidak bisa tanam itu, air mandi mereka tidak bisa ciptakan, dan apa tumbuh-tumbuhan mereka tidak bisa tumbuhkan. Nyawa yang akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu juga tidak bisa mereka tahan, tidak bisa mereka kembalikan. Jadi mengapa mereka tidak meyakini hari hisab yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya? Mereka tidak akan mampu mengembalikan nyawa yang telah diambil Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akan kelemahan mereka dan wajib bagi mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat. Kemudian Allah menggambarkan tentang 3 golongan setelah nyawa itu dipisahkan dari badan. Mereka menjadi 3 golongan, yaitu al-muqarrabun, itu orang-orang yang didekatkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ashabul yamin, kemudian ashabul shimal. Yang pertama Allah sebutkan tentang al-muqarrabun. Fa'abba in kana minal muqarrabin. Jika dia orang yang mati itu termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka farauhu wa raihan wa jannatu na'im. Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh dengan kenikmatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di awal ayat, ya, di awal surat menyebutkan tentang 3 golongan ini, maka di akhir surat juga membagi mereka menjadi 3 golongan. Golongan pertama yaitu al-muqarrabun, yang eh, pada di awal surat Allah sebutkan as-sabiqun, mereka itu adalah muqarrab, yang orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka bersegera menyambut perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diperintahkannya, bahkan bersegera selalu terdepan. As-sabiqun as-sabiqun, maka mereka berhak untuk mendapatkan muqarrabun ini, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala
mereka meninggal dunia, mereka akan merasakan kegembiraan. Bahkan seolah mereka mendapatkan rezeki kalau ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, kalau kita lihat di Quran surat Fussilat misalnya ayat 30, Allah sebutkan, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka apa ketika mereka meninggal? Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, wala takhafu wala tahzan. Jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'ad. Dan bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Subhanallah. Maka orang-orang yang tergolong dalam as-sabiqun ini, dia akan melihat kenikmatan di hadapannya. Tatkala ia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dia akan meninggal dalam keadaan bahagia, senang dan tentram. Maka sering kita lihat orang meninggal dari orang saleh, itu meninggal dalam keadaan tersenyum, meninggal keadaan tenang, bahkan bahagia ketika dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua yaitu ashabul yamin. Wa amma in kana min ashabil yamin, dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka fasalamun laka min ashabil yamin. Maka salam bagimu wahai golongan kanan. Maksudnya disambut oleh malaikat. Ya ashabul yamin juga mereka itu masuk ke dalam surga, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Sebagaimana golongan sebelumnya ashabul. Tetapi apa? Derajatnya itu di bawah daripada ashabul. Adapun perkataan salam malaikat kepada mereka, wassalamun laika min ashabil yamin, adalah malaikat menyampaikan kepada orang-orang ashabul yamin ini bahwa mereka akan selamat setelah ruh keluar dari jasad mereka. Meskipun mungkin di dunia mereka tidak selamat dari caci maki, dari hinaan, dari makian, dari penyakit, ya, dari gangguan orang lain. Tapi apa? Diberi selamat oleh malaikat bahwasanya ketika ruh mereka keluar, maka akan mereka mendapatkan keselamatan seluruhnya dari hal-hal yang mereka dapatkan di dunia, itu berganti dengan kebahagiaan yang apa. Kemudian golongan yang ketiga yaitu orang-orang yang berdusta, ashabus siman. Wa ba'ikana minal mukadzibin ad-dhalin. Adapun jika dia termasuk golongan orang yang berdustakan dan sesat, maka apa yang terjadi? Faduzulu bin hamim. Maka dia disambut siraman air yang mendidih. Wa tasliyatu jahim. Dan dibakar di dalam neraka. Golongan yang ketiga ini, yaitu ashabus simal. Tatkala mereka hendak dicabut ruhnya, maka mereka akan disambut dengan siraman yang mendidih. Dan setelah itu, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Inna hadha lahu haqqul yaqin. Sungguh ini adalah keyakinan yang benar. Ini adalah sesuatu yang pasti terjadi. Setiap orang yang bernyawa, orang yang hidup, yang bernyawa, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang bernyawa pasti akan mati. Ini adalah haqqul yaqin, keyakinan yang benar. Oleh karenanya, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah pada Allah dengan menyebut namanya yang maha besar. Jelas sekali. Pembagian yang terang benderang. Pembagian yang gamblang, clear. Ya. Yang menusuk langsung kepada orang-orang kafir Quraisy. Dan juga ayat ini juga mengenai kita juga. Oleh karena ketika kita bicara tentang Al-Quran, kita berbicara bukan untuk orang lain, tetapi untuk kita. Dari tiga golongan ini, mana yang kita ingin berada di dalamnya? Allah jelaskan tentang dengan sangat jelas. Oleh karenanya, surat Al-Waqiah ini, dalam sebuah hadis disebutkan, uh,
secara khusus ya dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya Abu Bakar pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kesyibta, wahai Rasulullah, engkau telah berubah. Rasul menyebutkan, syayyabat sedih Hud, wal waqiyah, wal mursalat, wa amma yatasa'alun, wa idha syamsu kuwirat. Aku telah dibuat beruban oleh surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat An-Naba, surat At-Takwir. Subhanallah. Karena apa? Rasul sangat mengetahui persis apa yang ada di dalamnya. Yang bercerita tentang kehidupan yang sebenarnya. Saking menghayati sampai keluar umat. Subhanallah. Dan karena ayat-ayat ini berbicara tentang dahsyatnya hari kiamat. Mengingatkan bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara. Oleh karena para sahabat, di awal-awal mereka, keislaman mereka di fase Mekah, mereka tidak takut mati. Karena mereka tahu akan kehidupan yang abadi setelah penderitaan yang ada di dunia ini. Dan mereka tetap berpegang teguh kepada Islam. Mereka tidak takut. Karena hakikatnya ketika mereka mati pun, maka mereka akan terbebas dari kehidupan dunia ini menuju kehidupan yang abadi di akhirat. Di akhirat kelak. Subhanallah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah surat Waqiah yang menjelaskan kepada kita tentang hal-hal yang seharusnya kita ambil pelajaran untuk kita mengejar. Paling tidak ashabil yamin. Kalau bisa tidak bisa as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun as-sabiqun. Dan ini tidaklah mudah kecuali yang telah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita dimudahkan kepada amalan-amalan kebaikan, dimampukan untuk mengambil sebab-sebab hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama dengan kitabnya yang mulia ini, Al-Qur'anul Karim, mengumpulkan kita juga di surganya yang penuh kenikmatan dan penuh dengan kebahagiaan. Inilah para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami dan ikhwan sekalian. Apabila ada benarnya itu datang Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak salahnya itu datangnya dari kami. Hadza sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik,